Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, tema adab pagi ini adalah adabul muslim fi ihtirami syar'i man qablana. Adab seorang muslim dalam menghormati syariat sebelum kita. Syariat umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura, surat 42 ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Syara'a lakum, Allah telah memberi syariat kepada kalian minad din. Syariat itu adalah agama. Jadi syariat dalam pengertian luas adalah sama dengan agama. Kurang. Kalau yang sifatnya pribadi kepada nabi tertentu itu namanya millah. Nah, millah itu suka ditujukan kepada Nabi Ibrahim. Tapi ada juga disinggung millati Muhammad. Kalau dikaitkan dengan umat Nabi Muhammad, ya, artinya pemahaman Islam yang dimiliki oleh seseorang dari umat Nabi Muhammad, namanya apa itu? Madhab. Nah, ya, jadi kalau madhab Ahmad, madhab Abu Hanifah berarti pemahaman tentang Islam dari Abu Hanifah. Itu namanya madhab. Madhab itu sendiri adalah isim, ya. Isim kata keterangan tempat. Madhab itu diambil dari kata zahaba yadhabu, tempat dia pergi. Tapi artinya kembali meruncing kepada pengertian pendapat. Jadi kalau pendapat perorangan dari umat Nabi Muhammad namanya madhab. Madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, madhab Ahmad bin Hambal. Itu madhab. Kalau Nabi namanya millah, kalau ditujukan kepada Nabi Ibrahim. Kalau kepada kita, kepada umat Nabi kita, biasanya disebut dengan sunnah. Sunnah itu adalah pengejawantahan Islam oleh Nabi Muhammad. Pelaksanaan Islam itu. Sunnah, sesuai dengan sunnah berarti sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Hadis itu belum tentu sunnah. Tapi kalau sunnah pasti hadis. Hadis itu semua berita tentang Rasulullah. Semua berita tentang Rasulullah. Kalau sunnah itu yang direkomendasikan, dijalankan. Seperti Rasulullah beristri lebih dari 4. Itu hadis. Tapi bukan sunnah. Artinya tidak disunnahkan buat kita. Begitu juga yang lain-lain. Ada puasa wasal.
Setelah maghrib beliau tidak berbuka, tapi jadi satu dengan sahur. Biasanya dilakukan beliau di sepertiga terakhir. Nah, sahabat-sahabat bertanya, apakah kami juga muasalah seperti Anda? Ya Rasulullah, boleh enggak kami juga begitu, mengikuti? Kalau ada Rasulullah mengatakan iya, berarti harus ya, berarti boleh. Tapi kalau Rasulullah menyatakan jangan, itu mah khusus buat saya. Seperti juga sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa haji ini harus kami jalankan setiap tahun? Apa kami setiap tahun harus haji? Rasulullah, lau qultu na'am, andaikan aku jawab iya, maka akan menjadi kewajiban untukmu. Kalau diwajibkan setiap tahun haji, kamu akan menghadapi kesulitan. Wong seumur hidup sekali aja susah. Kalau dulu sih nggak terbayang ya. Kalau dulu belum terbayang bahwa jumlah umat Islam akan sedemikian banyak. Seperti Imam Syafi'i menetapkan senggolan suami istri wudunya batal. Sementara tawaf harus berwudu. Mungkinkah suami istri atau paling tidak seorang laki-laki tidak menyentuh perempuan saat tawaf? Sulit rasanya, karena orang kejagan. Susah kita. Kita nggak mungkin ada perempuan menghindar. Ya, karena tawaf itu jadi satu. Tidak dipisah laki dan perempuan. Kan? Walaupun ya memang tidak campur benar-benar, ada yang memakai jalur khusus, tapi tetap aja di tempat yang sama. Makanya kedekatan suami istri waktu di Masjidil Haram sulit dihindari. Karena mereka berputar, ya kan, menghadap ke Ka'bah. Kita nggak mau ngelihat perempuannya ada di sana, ngelihat sini. Nah, kalau di Masjid Nabawi bisa, karena arahnya ke Mekah. Ke satu arah, sehingga perempuan sana, laki sini. Tapi kalau di Masjidil Haram kan bulat, gitu, mengelilingi Ka'bah. Nah, ini menghadapi kesulitan. Kita kembali ke sini. Jadi kalau yang sifatnya kepada semua, itu namanya syariat. Islam ini sebut syariat karena syariat itu sendiri dipakai untuk syari' sesuatu yang lebar. Jalan raya disebut juga syari'. Ya. Jadi ini jalan tol, jalan besar. Tapi yang sifatnya kepribadian, pribadi Nabi tertentu namanya millah. Kepada Nabi Muhammad namanya sunnah. Kepada umat Nabi Muhammad namanya mazhab. Apa syariat yang Allah tentukan kepada kalian, kepada kita? Ma wassabihi Nuhan. Ya, syariat yang sama kami wasiatkan kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaika, dan yang diwahyukan kepadamu. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan apa yang diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Apa isi wasiatnya? Dua. Aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Tegakkan agama, jangan terpecah belah. Ya. Jadi dua pesannya. Ini pesan semua nabi-nabi dari awal sampai akhir. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai punya bawaan ya, istilah kecenderungan untuk terpecah belah gitu, atau memecah belah. Apalagi terpecah aja nggak boleh, apalagi memecah belah. Ya, gerakan memecah belah itu sangat tidak disukai. Maka itu Anda lihat semua kegiatan ibadah yang mengumpulkan banyak orang, ya, itu dicintai oleh dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya sholat berjemaah, ya, yang lebih besar lagi adalah haji, mengumpulkan orang seluruh dunia untuk ibadah. Kan kita biasanya ngumpul arisan,
ya, ngegoes, sepak bola, nonton konser, nah, bersatu kan, berkumpul banyak orang. Tapi ini berkumpul untuk ibadah. Nah, itu Allah sukai. Ya, maka kita tidak boleh menodai apa yang Allah gariskan. Kita harus membentuk persatuan. Persatuan sulit sekali. Kita kembali ke sini. Dari Mu'adz bin Jabal, anna Rasulullah ba'atsahu ilal Yaman. Nah, sahabat Mu'adz ini diutus oleh Rasulullah untuk menjadi pimpinan di Yaman waktu itu. Jadi diberangkatkan oleh Rasulullah dan diberi wejangan. Nah, dites dulu. Faqal, Nabi bertanya, kaifa taqdi? Bagaimana Anda memberikan keputusan? Kalau aku angkat Anda menjadi pemimpin, bagaimana Anda menyelesaikan perkara? Kalau ada perkara. Qal, Mu'adz menjawab, aqdi bima fi kitabillah. Aku akan putuskan apa-apa yang ada dalam kitabullah, yaitu Quran. Fa ilam yakun fi kitabillah, Nabi lalu bertanya, kalau di dalam Al-Quran tidak ada, bagaimana? Qal, Mu'adz bin Jabal menjawab, fa bi sunnati Rasulillah, maka dengan sunnah Rasulullah. Qal, Nabi bertanya lagi, fa ilam yakun fi sunnati Rasulillah, kalau tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah, bagaimana? Qala, Mu'adz menjawab, ajtahidu ra'yi, maka aku akan berijtihad. Nah, disinilah ya, dari hadis inilah, dari peristiwa inilah ditangkap oleh para ahli bahwa sumber hukum Islam itu intinya, garis besarnya ada dua. Pertama wahyu, yang kedua ijtihad. Wahyu terdiri dari dua, yaitu Quran dan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu juga sama wahyu, cuma tidak dicatat. Ya, tidak ada perintah catat oleh Rasulullah. Tapi para sahabat berinisiasi mencatatnya. Ya, karena ini akan tercecer ya, kalau tidak dibuat file ya. Dan zaman dulu kan filenya itu berdasarkan ingatan. Jadi kertas seperti yang kita dapati hari ini masih langka. Kalau sekarang kita butuh kertas, tinggal datang ke toko kertas, alat tulis, beli. Zaman dulu sulit, belum ada kertas. Jadi mereka menggunakan lembaran-lembaran daun, ya, atau kulit batang ya, kulit kayu, kemudian kulit binatang juga dipakai. Pokoknya apa saja, kain untuk melengkapi penulisan. Wa min adabi dzalika anna ma ja'a bihi rusul minasy syara'i ilal umam allati ursilu qabla mab'atsi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullaha minallah. Adab kita menghadapi, merespon syariat umat sebelum kita, ya, kita harus sadar bahwa syariat yang didatangkan kepada umat atau kepada nabi sebelum Nabi Muhammad sumbernya sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa usuluha wahidatun, sumbernya sama, ka itsbati wahdaniyatillahi. Jadi kalau mau dibuat garis besar, Saudara, ajaran agama itu ada 3 garis besarnya. Pertama adalah akidah, urusan batin ya, urusan keyakinan. Yang kedua adalah syariah, urusan lahiriah, mulai dari wudu sampai haji, sampai transaksi keuangan, ya, jual beli, dan lain-lain. Yang ketiga, garis yang ketiga adalah akhlak. Akhlak ini katanya seni. Seni membawa diri. Nah, bagaimana kita masuk ke rumah orang, bagaimana kita keluar dari rumah, masuk rumah, keluar masuk masjid, itu ada adabnya. Nah, dari ketiga kategori ini yang berubah-berubah dari nabi ke nabi itu syariat.
dari nabi ke nabi itu beda-beda. Tapi yang akidah dan akhlak mah sama. Contohnya hormat pada orang tua itu sejak Nabi Adam tidak berubah. Cuma caranya boleh jadi berubah, berbeda. Ya. Cara menghormati orang tua itu bagaimana? Cara menghormati itu beda-beda. Nah, contoh apa syariat yang berbeda? Contohnya di zaman Nabi Yakub. Zaman Nabi Yakub itu dibolehkan menikahi istri kakak beradik. Kakak beradik bukan sekedar sepupu. Jadi Nabi Yakub ini istrinya kakak beradik. Nah, tapi di zaman Nabi Muhammad tidak boleh. Ya, kakak beradik tidak boleh. Kalau gantian boleh. Tapi nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Saya pernah nanya, kalau ada dalam sebuah keluarga, tetehnya memperjuangkan adiknya sampai lulus. Dibiayai terus, ya namanya dia sebagai kakak, tanggung jawab sebagai kakak. Orang tuanya kebetulan udah nggak ada. Ya karena dia sibuk memperjuangkan adiknya sampai nggak sempat nikah. Adiknya menikah, sudah berkeluarga lama. Kira-kira kalau Anda sebagai adik rela nggak melepas suaminya supaya gantian gitu? Sebenarnya kalau alamiah kan boleh kan? Ya udahlah daripada nggak pernah nikah selamanya. Aduh, kamu cerai saya, nikahi kakak saya. Kesian dia. Kan tetap berkeluarga kan? Boleh nggak begitu? Boleh sih boleh, cuman pada nggak mau. Apalagi kepada orang lain. Untuk adiknya aja dia, untuk kakaknya aja dia nggak mau. Untuk orang yang sudah berjasa pada dia, dia tidak rela melepaskan suaminya, apalagi untuk orang lain, begitu loh. Nah, kita kembali. Jadi Nabi Yakub itu poligami kakak beradik. Nah, sehingga aneh dari Nabi Yakub itulah lahir Bani Israel, karena Yakub itu adalah nama lain dari Israel. Israel itu adalah aliasnya Nabi Yakub. Jadi Bani Israel, anak-anak Yakub artinya. Anak-anaknya Israel. Nah, Israel itu nama lain dari Yakub. Kalau bahasa kitab suci mereka, Israel itu artinya mujahid. Ya, jadi Bani Mujahid. Nah, kalau bahasa kita. Bani Israel. Nah, beliau itu yang anak-anaknya termasuk Yusuf ya. Ya kan? Ya, dan teman-temannya dan saudara-saudaranya. Nah, itu karena kakak beradik. Nabi Yusuf dengan Bunyamin ini satu ibu. Tapi kakak-kakaknya beda, makanya itu ada iri hati. Ada kecenderungan Nabi Yakub ini lebih sayang kepada Yusuf. Ya karena beliau tahu ini adalah kader dari anak-anaknya itu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi itu Nabi Yusuf. Karena itu beliau memberikan perhatian lebih karena dia tahu ini akan diangkat oleh Allah. Nah, itu menimbulkan keirihatian. Kita kembali sini. Wal ba'tsu. Nah, jadi dalam urusan akidah itu sama. Pertama, contohnya adalah keesaan Allah dan mengikhlaskan kita dalam beramal kepada Allah. Wal ba'tsu, kemudian adanya kebangkitan. Wal jannatu wan nar wal malaikah, surga dan neraka serta malaikat. Wa amal ikhtilaf fahuwa fil furu. Adapun terjadi ikhtilaf itu furu. Jadi usul artinya asal, itu akidah. Nama lain dari akidah adalah usul. Ya, asal usul. Asal itu bentuk tunggal, usul itu bentuk jamak. Jadi akidah itu tidak terjadi khilaf. Akhlak tidak terjadi khilaf. Yang terjadi khilafiyah ini adalah syariat. Itu disebut dengan furu, cabang. Hasab ikhtilafi zaman wal bi'ah. Itu disesuaikan oleh Allah dengan kondisi, ya. Zaman
milieu, wazuruf, dan kondisional, wal mulabasat, dan lain sebagainya. Wa min dzalika tahrimu ba'di ajzail hayawanat alal yahudi. Di antara yang berbeda adalah diharamkannya bagian tertentu dari hewan. Jadi hewan ini halal, hewannya, tapi bagiannya haram. Itu pernah diharamkan oleh Allah kepada Yahudi. Hewannya sendiri halal, tapi bagian tertentu dari hewan itu haram. Apa itu bagian yang tertentu? Allah menyampaikan dalam surat 6 ayat 146. Wa 'alal ladzina hadu, dan kepada orang-orang Yahudi haramna, kami haramkan kulladzi dzufur, setiap binatang yang mempunyai kuku belah, yang kukunya terbelah. Katanya kuku terbelah itu yang mana? Punya kukunya, katanya kulladzi dzufur, yang mempunyai kuku. Nah, kukunya itu tidak terbelah katanya. Ya, contohnya angsa. Angsa itu kan punya jari tapi nyatu. Itu katanya itu. Kuku tunggal, ya, punya ininya, kaki. Termasuk kuda. Kalau sapi kan terbelah ya. Sapi punya kuku kan terbelah kan. Seperti kuda, nah itu pernah diharamkan. Ya. Nah, kemudian angsa, kalau hewan yang sifatnya unggas, kan dia memang ini jarinya jadi satu kan. Kalau ayam kan terpisah, gitu ya. Nah itu pernah diharamkan. Wa minal bakor, begitu juga dari sapi, wal ghanami, dan kambing, haramna alaihim, kami haramkan atas mereka, syuhumahuma, gajinya, lemaknya, itu haram. Ya, pernah diharamkan kepada Yahudi. Illa ma hamalat zuhuruhuma, kecuali apa yang dibawa oleh punggung-punggung keduanya. Maksudnya punuk kalau bahasa Jawa. Punuk boleh, tapi gaji yang di dalam tubuh pernah diharamkan kepada orang Yahudi. Awil hawaya, atau jeroan, usus, itu pernah diharamkan kepada Yahudi. Aw makhtalata bi'azm, ya, atau yang tercampur dengan tulang. Jadi dalam tulang itu kan ada lemak-lemaknya itu. Itu boleh. Nah ini dulu pernah gaji itu pernah diharamkan. Tapi lemak yang nempel di tulang, ya, sesuatu yang tidak bisa dihindari di daging kan tengah-tengahnya ada lemaknya. Ya. Makanya kalau kita ingin menghindari lemak sebenarnya menggoreng daging itu nggak usah pakai lemak. Kalau kita ingin menghindari lemak, jadi jangan sudah ada lemak dikasih lemak lagi. Jadi yang benar bagaimana? Dipanasin. Tapi rupanya dalam Islam ini kurang menyukai sesuatu yang langsung terbakar dengan api. Kayaknya kurang disukai. Jadi yang langsung terbakar dengan api. Jadi kalau kita ingin menghindari lemak, sebaiknya jangan menggoreng lemak dengan lemak. Lemak dengan minyak. Kan berarti ditambahin itu. Jadi daging ayam itu kalau dipanasin dia keluar lemaknya. Ya sekarang ada alat yang pakai listrik namanya fire dryer apa itu. Ya itu bisa mengurangi fat, bisa mengurangi lemak. Dia akan rontok minyak, turun semua. Wa minal adab anna ma warada qararuhu minas syara'i min man qablana minal anbiya fa huwa syar'un lana. Adab kita menghadapi syar'u man qablana, syariat generasi sebelum kita, bahwa yang wurud, yang ada ceritanya ditetapkan oleh Rasulullah, ya, itu menjadi syariat buat kita. Ada orang mengatakan dalam urusan ibadah kita boleh berkreasi.
Walaupun tidak dicontohkan oleh Rasulullah, kita boleh berkreasi. Ada sebagian orang ngomong begitu. Padahal salafus saleh menetapkan untuk urusan ibadah ini harus tepat 6 hal kan, pernah saya jelaskan. Nah, bagaimana keterangannya? Mereka menggunakan dalil Rasulullah menegur Bilal. Bilal, kamu suka mengamalkan apa sih? Oh, kenapa saya mendengar terompahmu di surga? Gitu. Bilal pernah ditegur oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, saya itu membiasakan ba'da wudu salat 2 rakaat. Jadi salat ba'dal wudu ya. Salat karena wudu. Oh, begitu ya. Saya mendengar terompahmu di surga. Nah, apa yang dilakukan oleh Bilal ini dijadikan dalil oleh sementara orang bahwa orang boleh berkreasi. Kalau menurut saya bukan begitu. Ini kan sudah diperiksa oleh Rasulullah. Oh, begitu ya. Ya, bagus itu. Ah, itu sudah di ACC. Bukan berarti sekarang kita boleh bikin sendiri, maksud saya kan Rasulullah sudah tidak ada. Kalau di ACC oleh Rasulullah seperti seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya amal kebaikan. Nah, Rasulullah cerita tentang puasa. Nah, kamu puasa setahun sekali di bulan Ramadan tuh. Saya kuat ya Rasulullah. Ya udah Senin Kemis tambahin. Kuat saya. Ya udah kalau gitu tambahin ayyamul abyad, hari ayyamul bid, hari-hari terang 13, 14, 15. Saya kuat, ya gitu kalau gitu tambah awal bulan dan akhir bulan. Itu sama ya ayyamul bid. Tapi ada yang di tengah, ada yang di pinggir kan. Saya kuat. Bagaimana setiap hari saya puasa? Dia nantang. Nah Rasulullah mengatakan jangan. Tuh kan? Maksimal puasa yang bisa kamu lakukan adalah puasa Nabi Dawud. Nah, Nabi Dawud ini kan Nabi sebelum beliau. Dapat rekomendasi di ACC oleh Rasulullah. Cara puasa Nabi Dawud itu di ACC. Baru boleh kita lakukan. Kalau tidak di ACC nggak boleh. Ada lagi ayat, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutilah milah Ibrahim. Berarti dapat izin. Contoh yang milah Ibrahim itu ada potong kuku. Potong kuku ini katanya kebiasaan Nabi Ibrahim. Terus khitan. Khitan disunat. Nah itu juga kebiasaan Nabi Ibrahim. Nah, begitu juga cukur. Cukur rambut. Beberapa rambut yang tidak disukai. Ya. Seperti rambut ketiak. Tapi alis jangan dicukur. Yang di muka ini katanya tidak diperkenankan dicabut. Yang di muka. Ya, yang numbuh ada di muka. Kecuali kumis. Nah, satu saja. Kecuali kumis. Jadi kalau ada sini, apa itu? Jambang ya. Sampai ke sini, itu tidak sunnah. Dan sebagainya. Nah ini ada perkenan dari Rasulullah SAW. Jadi kalau tidak ada perkenan, kita tidak boleh bikin-bikin sendiri. Ya. Buat sesuatu itu. Tidak dapat izin. Wa ma warada naskhuhu falaisa syar'an. Adapun yang ada keterangan dari Rasulullah bahwa syariat itu sudah dinasakh, ya, sudah dihapus, sudah digantikan. Ya. Sudah diamandemen. Falaisa syar'an lana, maka tidak boleh menjadi syariat buat kita. Di zaman Nabi Musa, kalau najis nempel di baju, maka najisnya itu harus dibuang. Bukan dicuci. Nah, kita kan diringankan, boleh dicuci kan. Kalau kotoran kena pakaian kita kan kita cuci. Di zaman Nabi Musa itu dipotong. Jadi kalau nempel di sini dipotong. Nah, ini ya ditambal jadinya. Nah, kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dipotong, nah, tetapi dicuci. Wa masakata anhu syar'una,
an iqrarin anaskhi fa fi khilaf. Bagaimana kalau tidak ada respon dari Rasulullah tentang syariat orang dulu, tidak ada berita boleh atau tidak boleh, ya maka terjadi khilafiyah. Apa ada yang kita jalankan syariat sebelum Nabi Muhammad? Yaitu beberapa di antaranya adalah puasa bisu. Puasa bisu. Ya, puasa bisu itu pernah populer karena dipopulerkan oleh guru saya. Tapi seumur-umur saya nggak pernah melihat ada aturannya. Puasa bisu selama 3 kali 24 jam, nggak boleh ngomong. Jadi kalau ditegur orang ya, gitu. Pernah nggak? Nggak pernah dengar kan? Saya pernah menjalankannya karena saya pernah ngikuti guru saya. Tapi dari kitab yang kecil sampai yang besar, sampai hari ini saya nggak ketemu ada aturannya. Puasa bisu tuh nggak boleh ngomong. Ya kalau ngomong zikir boleh. Pokoknya pada orang nggak boleh. Tanya, mau kemana kamu? Ya harus diem aja. Pakai tulisan boleh. Saya lagi nggak ngomong. Itu berat luar biasa loh Pak. Jangan dikira mudah. Ditanya, mau kemana? Susah jawabnya gitu. Pasti orang akan berkesimpulan sombong amat tuh orang. Nah, kecuali kalau di rumah terus. Nah, itu beberapa orang yang dihadapkan pada kesulitan, itu menurut guru saya, kalau puasa bisu, dia akan dilonggarkan oleh Allah. Tapi saya tidak melihat ada aturannya, karena itu saya tinggalkan. Jadi semua yang tidak ada aturannya, sama dengan berzikir. Berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa? Ketentuannya 165 kali. Ditentukannya 165 kali. Saya sampai sekarang baca-baca hadis nggak pernah ketemu ada aturan mengulang-ulang sampai 165. Kalau 3 ada, ya diucapkan 3 kali ada, 10 ada. 100 ada. Tapi 165 ini saya tidak pernah dengar. Maka ketika saya melintasi Jakarta, saya melihat ada gedung tulisannya 165. Tahulah saya bahwa yang disebut 165 itu 1 adalah ihsan, 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Tapi nggak boleh dibengket buat aturan itu. Itu dijadikan rekomendasi mengulang-ulang zikir 165. Nah, biasanya itu tarekat. Saya begini-begini sebenarnya pewaris tarekat Naqsabandiyah dan Qadariyah. Kalau saudara mau tahu. Saya pewarisnya bukan main-main, baiat saya. Saya berbaiat. Jadi ada sanadnya. Jadi sanadnya bukan sanad hadis, sanad tarekat. Jadi saya sudah dibolehkan untuk menurunkan tarekat. Tapi karena tidak ada dasarnya, tidak ada zikir harus begitu, ya udah. Yang nggak benar kita tinggalin. Jadi dibacanya begitu. Setiap ba'da sholat itu, la ilaha illallah, la ilaha. Makanya ada orang manggut-manggut itu mungkin itu. Ya. Nah, Rasulullah hanya merekomendasikan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, ditutup dengan Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum wahdahu la syarikalah, 100. Jadi kalau tidak ada respon dari Rasulullah boleh atau tidak, maka terjadi khilaf. Kalau ada perbuatan orang dulu. Contohnya syariat sebelum kita adalah Nabi Isa. Nabi Isa tidak berumah tangga. Kalau kita tidak sekarang mau jomblo, tidak berumah tangga, hitung-hitungannya kepengen ngikuti Nabi Isa itu, boleh nggak? Itu kan syariat sebelum kita. Nah itu sudah di amandemen oleh Rasulullah. Ya, yaitu dengan hadis yang terkenal, ketika turun surat Al-Fat, surat ke-48, yang isinya itu
menyatakan bahwa Rasulullah dosa yang lalu dan yang akan datang, meskipun beliau masih hidup, dosa yang akan datang sudah diampuni. Nah, sahabat-sahabat mengintip Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh seorang Rasulullah ini, seorang Nabi Muhammad, kalau dosanya sudah diampuni, bahkan beliau masih hidup sudah diampuni. Ya singkatnya beginilah, kalau kita kuliah, ya, kalau kita lagi melakukan kegiatan yang paketnya panjang, tiba-tiba lembaga itu mengatakan Anda dianggap sudah tamat. Kita sekolah mestinya tingkat 3 atau tingkatnya ada 5. Baru tingkat 3 harusnya 5 tahun. Ya, pimpinannya mengatakan Anda dianggap sudah selesai, dikeluarkan ijazah. Kira-kira kuliah lagi enggak? Ya mungkin kita sudah enggak selesai, kita udah sampai di situ aja. Kalau hari ini ada yang menyatakan, Pak Syafi'i, Anda sudah ditetapkan sebagai ahli surga. Kira-kira Pak Syafi'i sholat lagi? Ya, mungkin stop ya. Ngapain saya capek-capek? Nah, ternyata apa yang terjadi pada Rasulullah? Beliau masih sholat berjemaah. Masih rajin. Zikir-zikir tetap tidak berubah. Maka ngebatinlah para sahabat. Kalau Rasulullah yang sudah dijamin masih sibuk seperti itu, lalu bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan? Maka masing-masing punya kreativitas. Satu mengatakan saya tidak akan menikah seumur hidup. Saya akan baktikan semua amal saya untuk Allah. Saya akan sibukkan diri saya untuk Allah. Yang satu lagi mengatakan tidak akan tidur semalaman. Setiap malam saya akan pakai untuk qiyamul lail. Yang satu lagi mengatakan, saya akan habiskan siang untuk puasa. Rasulullah mendengar. Lalu Rasulullah mengatakan, aku adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Tapi aku tidur dan aku bangun. Malam saya sholat, saya juga tidur. Siang hari saya puasa, saya juga berbuka. Bahkan aku menikah lebih dari kalian. Faman roghiba an sunnati, itu yang sudah dibacakan oleh Naib ya. Itu gara-garanya begitu. Barang siapa yang tidak suka pada sunnahku, falaisa minni, maka bukan umatku. Jadi akhirnya sahabat kembali normal. Tadinya ada yang begitu ya, pengen mengambil cara begitu. Salah satu sahabat itu yang Abi Dzar ya, Abi Dzar Al-Ghifari. Dia menghindari keramaian. Ya, dia nggak mau yang mewah-mewah. Akhirnya dia meninggal kayaknya di satu tempat yang orang nggak tahu. Jadi kepengen terasing. Tubalil ghuraba, kata Rasulullah kan. Beruntunglah orang yang asing. Jadi dia nggak mau rame-rame ini, banyak orang nggak mau. Menghindari kerumunan. Hidup menyendiri. Nah, apa dibenarkan orang seperti itu? Menurut saya nggak benar. Tapi ketika ada santri saya jelaskan begitu, mereka marah. Karena dia merujuk ada seorang kiai, ya, hidup menyendiri. Jadi nggak mau makan jajanan pasar. Nggak mau makan sayur-sayuran yang dari pasar, apalagi dari warteg. Dari pasarnya aja nggak mau. Sebab pasar itu syubhat. Banyak setan di situ. Jadi dia makannya gimana? Nanam sendiri. Ya nanti cukur sendiri. Nah ini, menurut saya perilaku seperti itu menghindari masyarakat itu tidak benar. Islam datang itu bukan untuk menghindari masyarakat, untuk bermasyarakat. Kita tidak boleh sifatnya eksklusif. Ya, apalagi lama-lama ini akan mengkristal menjadi nganggep benar sendiri. Makanya kalau ada orang bertanya, mana yang lebih bagus? Sholat berjemaah atau sholat sendiri? Kalau saya sholat sendiri, saya khusyuk. Karena tidak ada yang ngeganggu kan. Nah, karena suasana dikuasai oleh kita. Kita cari tempat yang momen-momen yang sunyi. Nah, pokoknya membuat kita khusyuk. Jadi
dihadapkan pada sholat berjemaah. Kalau sholat berjemaah saya tidak khusyuk. Boleh jadi di belakang kita ada anak-anak berlari-lari, nggak bisa dikontrol. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah sholat berjemaah. Saya juga pernah mengkritik itu. Ya, ada seorang mubalik itu. Oh, nggak pernah sholat berjemaah sih Bapak? Soalnya saya kalau berjemaah tidak khusyuk. Tidak khusyuk lebih baik Pak. Aturannya nih. Ada hadisnya. Ada aturannya. Nah, jadi kita lebih baik bermasyarakat. Jangan karena kita tidak sesuai, lalu kita memisahkan diri. Itu tidak baik, perbuatan tidak baik. Anda nanti punya anak, Anda punya keponakan, Anda punya adik. Bagaimana kalau diperlakukan orang seperti itu? Soal gaya kepemimpinan tidak sama dengan kita, wajarlah. Karena tabiat orang kan beda-beda. Ya kita harus maklum. Kecuali kalau kebangetan gitu kan. Kalau kecil-kecil itu, udah kita bermasyarakat. Beda-beda sedikit lah. Kita harus toleransi. Tidak boleh kita mengucilkan diri, membentuk soft baru, membentuk apa yang baru, mengucilkan. Itu tidak dibenarkan dalam hadis. Ini adalah pesan nabi-nabi. Ini syariat ini pesan nabi-nabi sejak dulu. Wanti-wanti jangan pecah. Karena itu setiap ketaatan apalagi dilakukan banyak orang, pasti disukai oleh Allah. Dimulai dari sholat Id, sholat Jumat. Ya, kalau kita dihadapkan pada pilihan, ada 2 masjid, itu di fikih diterangin. Kita fikih. Ke masjid mana sebaiknya saya bergabung? Masjid ini jumlah umatnya sedikit. Kan kita senang kan, kalau sedikit kan lega. Di sana sesek. Mana yang lebih bagus? Yang bagus itu yang sesek itu. Yang banyak orang. Sebab di tempat berkumpulnya banyak orang, Allah lebih mudah mengijabahnya. Tuh, gitu sunahnya. Jadi kita sebenarnya rugi ya, mengambil sikap eksklusif gitu. Tidak mau berjemaah, tidak mau beda sedikit aja bikin soft baru. Kalau kita begitu terus, kapan mau bersatunya? Nah, ini pesan nabi-nabi. Au fihi tafsil wal jumhuru ala annahu syar'un lana idza qassallahu alaina fil Qur'an min ghairi ingkar. Menurut jumhur ya, itu menjadi syariat buat kita apabila Allah mengkisahkan kita dalam Quran. Contohnya suratul Kahfi yang menceritakan beberapa pemuda ya melindungi diri ya, mengisolasi diri karena dia berhadapan dengan rejim yang jahat. Ini patut ditiru atau enggak? Ya. Kita bagus enggak niru begitu? Kita tahu kondisinya sudah ancur-ancuran. Bagaimana kita milih tempat hidup di situ enggak keluar-keluar? Seperti Ashabul Kahfi. Sunnah enggak? Ya, nah itu. Maka Rasulullah menyatakan kalau Anda sebisa mungkin bermasyarakat. Kalau memang udah enggak tahan baru. Nah, baru kita naik ke gunung. Satu saat, para sahabat bersama Rasulullah melintasi suatu daerah yang sangat subur. Satu di antara sahabat minta saran kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya beli tanah ini? Saya punya uang, saya punya harta banyak. Saya beli ini, tanah ini. Lalu saya bertani di sini. Ya, nanti hasilnya saya akan sumbangkan untuk Anda. Untuk ya keperluan kita semua sahabat-sahabat. Kan kita kekurangan. Rasulullah melarang. Lebih baik kamu terjun di masyarakat daripada kamu mikirin diri sendiri, tenang. Ya, sepanjang kita bisa berkiprah untuk masyarakat. Apalagi kehadiran kita bermanfaat. Tuh. Contohnya saya, ya, ada waktunya mepet. Apakah saya lebih baik sholat ba'diyah atau saya daring? Saya pilih daring. Saya tinggalkan sholat ba'diyah. Karena ba'diyah itu sifatnya pribadi. Itu menurut usul fiqh. Kepentingan masyarakat harus didahulukan di atas kepentingan sendiri. Kecuali wajib. Jangan sampai meninggalkan sholat wajib gara-gara masyarakat. Tapi kalau yang sunnah-sunnah itu
sebaiknya kita tinggalkan untuk masyarakat yang lebih luas. Contohnya Syekh Utsaimin juga memberikan arahan. Kalau saya dihadapkan mau ngajar, mana yang bagus buat saya? Nalek, kalau bahasa saya nalek, dipelajari dulu yang mau saya sampaikan, atau saya baca Quran. Baca Quran kan mulia, pahalanya banyak. Menurut Syekh Utsaimin, karena kedudukan Anda sebagai guru, sebaiknya nalek dulu. Itu yang lebih diutamakan, karena orang membutuhkan Anda. Tapi kalau sama 50-50, nalek bisa, itu bisa, baru kita prioritas. Ya, mana yang enak. Wal jumhuru ala anna syara idza min ghairi amma makana fi kutubi muharrifat aw min ahbarihim fala yakhadhu bi fi syar'ina. Tetapi kalau tercatat memang di buku mereka, kan sekarang ini Taurat itu menjelma menjadi perjanjian lama, Pak. Jadi kalau kita beli kitab suci agama yang masih saudara kita, yaitu Yahudi dengan Nasrani, ini sudah terkumpul dalam sebuah buku namanya Alkitab. Kita bisa beli, namanya Alkitab. Alkitab itu terdiri dari dua, perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama ini maksudnya Taurat. Taurat dan Zabur. Perjanjian baru adalah Injil. Itu udah jadi satu. Nah, bagaimana kalau kita dapati keterangan di sana begini. Ya, contohnya Yesus pernah berkata, kalau kamu puasa, jangan tampakkan dirimu kamu berpuasa. Ya, minyakilah rambutmu supaya kelihatan gagah itu, jangan lemes bawaannya. Apa sunnah apa enggak begitu itu? Nah, kalau tidak ada rekomendasi dari Rasulullah, ya enggak sunnah. Contohnya gitu, kita baca sejarah-sejarah, oh begini. Ya, seperti Nabi Ibrahim, setiap makan dia akan mencari teman. Sebab dia selalu menjamu, makan nggak sendirian, dia selalu mencari orang. Nah ini kan kebiasaan beliau. Apa bagus nggak ditiru? Nah, dalam Quran ada, fattabi millata Ibrahim, boleh, karena sudah ada perkenan dari Allah untuk Nabi Ibrahim. Nggak ada pengecualian. Nah, kemudian Allah berfirman dalam surat 6 ayat 83. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Itulah hujjah kami, argumentasi kami. Kami berikan argumen itu kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Ya, jadi berita-berita yang kita peroleh dari umat terdahulu, Rasulullah memberi petunjuk, jangan kau dustakan, jangan kau iyakan. Jadi kalau kamu dapat berita dari Israel, jangan kau dustakan, jangan kau benarkan. Lihatlah bagaimana petunjuk Rasulullah. Kalau tidak bertentangan dengan perintah Rasul, berarti itu benar. Tapi kalau bertentangan, itu berarti salah. Contohnya hampir semua nabi itu dianggap bersalah. Nabi Lut menzinai anaknya katanya. Gara-gara semua sudah dibinasakan, yang tersisa perempuannya cuma anaknya. Begitu ceritanya katanya. Yang tersisa cuma anak gadisnya. Waduh, kalau begini nanti manusia habis. Maka dia berhubungan dengan anaknya supaya dapat anak lagi. Nah, ini kan tidak mungkin nista itu dinisbatkan kepada nabi-nabi. Ya, semua nabi-nabi meskipun tentu tidak benar seluruhnya, tapi kesalahannya tidak mungkin fatal. Nggak mungkin sampai ke situ gitu. Begitu juga nabi mabuk-mabukan. Ya tidak mungkin. Ya, jadi kalau ada berita-berita yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, kita tolak. Itu pedomannya. Wala syakka anna Taurat wal Injil qad harrafahuma al-ahbar wa ruhban. Tidak diragukan menurut informasi dari Rasulullah, Taurat dan Injil itu sudah berubah teksnya. Ya, sudah tidak ada aslinya. Sehingga kita sulit mendapatkan berita yang valid dan tidak valid.
Apalagi Taurat aslinya, bahasa aslinya sudah nggak ada. Ya. Taurat dalam bahasa aslinya. Yang kita dapatkan adalah Perjanjian Lama, tulisan bahasa Indonesia, atau Old Testament dalam bahasa Inggris. Yang aslinya, bahasa aslinya sudah tidak ada. Jadi sulit kita mendapatkan keyakinan bahwa ini asli. Walihada fatajidu ikhtilafa kutubihim fala tadri bi ayyiha ta'khudh. Karena tidak ada aslinya, kita sulit mendeteksi mana yang harus kita ambil. Allah berfirman tentang mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Celakalah bagi orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Summa yaqulun. Lalu mereka berkata, hadza min indillah. Ini adalah dari sisi Allah. Liyashtaru bihi samanan qalila. Tujuannya agar diperjualbelikan. Ya, fatwanya itu diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Ya, contohnya orang bertanya, kalau sakit boleh nggak Pak Ustadz nggak sholat? Wah, nggak apa-apa. Nanti kalau mati juga ada yang nyolatin. Nah, ini tujuannya bukan untuk menyampaikan kebenaran, tapi proyek. Itu tidak boleh gitu. Sampaikan yang sebenarnya. Tidak ada ketentuan. Kalau memang boleh meninggalkan sholat, buat apa ada aturan kalau nggak boleh berdiri duduk, nggak boleh duduk berbaring, nggak bisa berbaring sebisanya. Dengan isyarat mata sekalipun, buat apa ada aturan begitu? Kalau dibolehin diwakilkan, ya. Tapi kalau puasa, yang lain-lain boleh. Contohnya, saudara kita sakit, kebetulan di bulan Ramadan, ya, karena dia sakit dia nggak bisa puasa. Lah nanti walinya boleh mengkodoknya. Tapi kalau sholat ini nggak ada cerita, bisa dikodok, oleh keluarganya, tidak ada ceritanya. Ya Rasulullah, contohnya ada bincang-bincang. Ayah saya waktu sakit tidak sholat. Apakah boleh saya mengkodoknya? Tidak ada berita begitu. Kalau haji ada. Ya Rasulullah, waktu hidup ayah saya kepengen haji, tapi belum sempat haji, beliau sudah wafat. Bagaimana? Apa yang saya bisa lakukan untuk beliau? Bagaimana kalau ayahmu punya hutang, lalu kamu melunasinya? Apakah hutangnya lunas? Tentu ya Rasulullah. Apalagi hutang kepada Allah, katanya. Nah gitu, kalau haji boleh. Tapi kalau sholat ini tidak ada ceritanya. Karena itu dibuat sedemikian rupa supaya sholat itu mudah. Gak usah menunggu-nunggu gitu. Kita gak usah menunggu. Ya. Jadi kadang-kadang kita terbawa suasana ya. Kita namu, wah, waktunya sudah mepet. Udah minta izin, kita ke toilet aja bisa minta izin kok. Masa sholat nggak? Saya bentar ya, saya sholat dulu, numpang sholat. Harusnya begitu. Kita harus bisa mengalahkan itu. Dan banyak lagi ayat-ayat ya yang mengindikasikan tentang perilaku para umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau ada instruksi, kalau ada rekomendasi dari Rasulullah menjalankannya, berarti boleh. Kalau tidak, sementara kita keep dulu. Ya, hati-hatilah dalam beribadah ya, tidak sembarangan beribadah itu mendapat pahala kalau tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Karena kita dihadapkan pada satu adalah bertauhid, yang kedua adalah mutaba'ah. Jadi kita ini harus berakidah dan bermutaba'ah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan hadis. Hadis yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, beliau menceritakan, meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, la tahasadu. Janganlah kamu hasud. Hasud itu cemburu ya.
Kenapa saya nggak seperti dia? Jadi ciri-ciri kita ini hasut apa enggak, ciri-cirinya, mendeteksinya, bagaimana perasaan kita. Yang disebut hasut itu suka kalau orang lain berduka. Dan kita berduka kalau orang lain suka. Nah, ada nggak begitu? Dia senang-senang, kita sedih. Nah, itu ciri-ciri hasut. Untuk mendeteksi kita. Seharusnya kita dengan sesama muslim, dia senang, kita ikut senang. Gitu, mestinya kan. Karena bagi seorang muslim, yang lebih tua, anggaplah kakaknya. Yang lebih muda adalah adiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Mukmin satu dengan mukmin lain adalah bersaudara. Bersaudara kandung. Jadi kalau teman kita senang, kita ikut senang. Kalau dia sedih, kita ikut sedih. Karena kalau sedih dia ngeruwetaken. Tapi kalau senang, diem aja. Kalau sedih baru curhat. Sementara Allah kan memberikan petunjuknya berbeda. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Allah, ceritakan. Kita yang senang-senang kita ceritain. Bukan yang sedih. Jadi singkatnya kita sebagai mukmin sebisa mungkin jangan ngeruwetin orang lain. Singkatnya. Kalau kita mati, kalau perlu berangkat sendiri ke kuburan. Tapi itu kan nggak bisa persoalan. Cukur kalau bisa cukur sendiri. Tapi itu kan nggak bisa. Kita juga memberikan jasa, itu kan. Sesuatu yang sebisa mungkin tidak merepotkan orang lain, lakukanlah. Itu kalau bisa kita memberikan kelonggaran. Wa imatatul adza anit tariq syu'batun min syu'abil iman. Menyingkirkan duri dari jalanan itu bagian dari keimanan. Jadi kalau ada gangguan kita diam aja, berarti kita responnya kurang peduli. Wala tanajasyu. Dan janganlah tanajus. Tanajus itu suatu upaya dalam bertransaksi. Ada orang lagi transaksi, kita recokin. Ya, contohnya Pak Sarjono lagi bertransaksi, nawar sepeda lah contohnya. Ya, sepeda itu dibuka dengan harga 20 juta. Gimana kalau 15? Gitu ya, ditawar lagi, adegan lagi tawar-menawar. Saya datang. Saya disebut tanajus, niatnya tanajus. 17 bagaimana? Nah, gitu. Atau saya 19 ya? Kan jadi recok sananya. Saya udah tawar 15 ya belum. Aduh, niatnya bukan untuk beli, bukan. Bukan untuk beli, untuk menaikkan ini. 19 saya lah, ini sepeda bagus banget ini. Ditambahin. Padahal niatnya bukan beli. Untuk mengganggu ini supaya dia terjual dengan harga tinggi untuk membela temannya. Nah, ini namanya tanajus. Itu haram hukum. Jadi kalau sedang tawar-menawar, kita tidak boleh nawar lagi sampai dia meninggalkannya. Wala tabaghadu. Janganlah kalian saling benci. Kita tinggalkan ya, sikap benci. Nah, benci itu menurut Rasulullah, halikoh akan mencukur. Dengki itu akan mencukur. Mencukur apa? Bukan mencukur rambut, mencukur amalmu. Nah, amal kita ini nilainya akan terus turun. Karena kita selalu terbawa dengki. Nah, itu menurut penelitian ilmiah itu yang saya sampaikan. Ada seorang dokter lulus ya, mendapat predikat baik. Karena dia melakukan penelitian di negeri-negeri yang warganya umurnya panjang. Apa penyebabnya orang ini umur panjang? Salah satu temuannya adalah orang ini rata-rata positive thinking. Ya, apapun yang menimpa mereka, mereka selalu positive thinking, tidak buruk sangka. Ini yang menyebabkan penelitian seorang dokter ini mengatakan itu. Penyebab orang bisa umur panjang. Jadi kan nggak ruwet pikirannya, selalu positif. Yang kedua, menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan yang disukai. Pekerjaan yang paling baik di dunia ini adalah suatu kesibukan yang kita suka dibayar orang. Benar nggak? Contohnya, Pak RT senang bertani. Ada tanah nganggur, diisi
Ada yang mau juga. Senang banget kita. Kita senang mengembangkan tanaman hias. Senang gitu. Gembira. Nggak dibayar pun nggak apa-apa. Tapi kok dibayar? Wah, itu pekerjaan yang paling menyenangkan, paling asik di dunia. Ya, kalau kita punya pekerjaan seperti itu. Nah ini, wakunu wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wala tadabaru, dan jangan saling mungkur. Jadi ada dua perbuatan yang berkaitan dengan muka. Pertama cari muka, yang kedua buang muka. Cari muka, ada muka dibuang. Itu sama jeleknya. Ya. Jadi kalau cari muka itu sikap ria, buang muka apa itu, sikap apa itu? Benci. Sama jeleknya, ya, tidak boleh. Wala yabi' ba'dukum ala ba'din, dan janganlah kamu mengganggu transaksi yang sedang berlangsung, mempengaruhi dengan ucapankah, dengan tindakan, sehingga membuat memalsukan keadaan. Wah, ini kok langka amat ini, padahal lagi ditawar. Biarin sampai selesai, kita tunggu aja. Wa kunu ibadallah ikhwanan, jadilah Anda kepada sesama hamba Allah ikhwanan, bersaudara. Nah, inilah yang masih sulit buat kita ya. Ada orang ibadahnya benar, tapi bawaannya perangat, perengut. Apa yang diperengutin? Ya, yang diperengut salah apa orang lain tuh? Diperengutin. Ini bawaan kita, saudara, jangan nggak mengkritik orang lain, kita. Kebiasaan kita itu begitu. Nah, kalau pemuka-pemuka agama lain itu ramah. Ada anak muda di depan ya tempat ibadah. Kalian dari mana? Sudah makan belum? Kalau kita kan, apa sih berisik teman. Orang lari ngepecik. Jadi mereka ramah. Ditanya dulu kenapa kumpul. Jangan di sini, ada orang lagi ibadah. Itu mereka itu. Jadi lebih mengedepankan, memperlihatkan keramahan daripada kemarahan. Ya, sebab kalau orang salah kita marahi, itu juga tidak akan memperbaiki dia. Dia juga nggak senang dimarahi, padahal dia salah. Lo sih kalau nggak percaya, orang salah kita marahi, dia juga nggak senang. Apakah akan berubah? Kecil kemungkinannya, karena kita kondisinya marah. Nah, kita lanjutkan. Al-muslim akhul muslim. Muslim adalah saudara muslim. La yazlimuhu, jangan menzalimi. Wa la yakhzulhu, jangan menghinanya, ya, menjatuhkan martabatnya. Wa la yahkiruhu, dan jangan menghinanya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Rasulullah menunjuk dadanya. Takwa itu sifatnya pribadi. Apa yang termuat dalam inspirasi yang kita dapati dari sabda Rasulullah? Takwa itu urusan pribadi. Nggak bisa dibetulkan oleh orang lain. Karena sangat pribadi. Maka yang bisa meningkatkan takwa adalah kesadaran Anda sendiri. Ya, kita merenung, kuota semakin berkurang, kuota umur, ya kan? Amal kita direken enggak oleh Allah ini. Enggak ada juru bahasa Allah yang menentukan, iya sudah diterima, iya tidak diterima, tidak ada. Jadi kita kan deg-degan. Kalau sampai gagal nggak bisa balik lagi. Kalau ujian gagal bisa diulangi. Tapi hidup nggak bisa. Nah ini yang jadi bikin maras. Ya. Kullul muslim ala muslim haramun. Muslim terhadap muslim haram. Haram apanya? 3 hal. Bismillahirrahmanirrahim. Haram 3 hal, muslim dengan muslim. 1, damuhu, darahnya. Tidak boleh kita menumpahkan darah muslim. Kecuali kesepakatan. Contohnya eksekusi ya. Kita pejabat sebagai eksekutor. Ya kalau sudah perintah hukum ya boleh. Yang kedua, maluhu, hartanya. Tidak boleh kita ambil harta sesama muslim dengan cara yang tidak halal. Dengan tidak ikhlas, ya. Tidak boleh, saudara.
Maka itu ada orang yang bertanya, langsung dipotong itu. Ya, seperti saya dapat bantuan, tanpa seizin saya, diambil lagi. Harusnya kan setidaknya saya diberitahu, Bapak kami anggap sebagai orang yang mampu. Sekarang banyak saudara-saudara kita menderita di bawah Bapak menurut data. Ya saya ikhlas lah. Tapi kalau tiba-tiba saya, loh kok hilang? Siapa yang mengizinkan? Ya, betapa besar dosanya. Begitu juga minjemin sesuatu yang milik orang lain tanpa izin. Yang ketiga, irduhu, kehormatannya tidak boleh dijatuhkan. Nah, inilah kesimpulan dari hadis ini. Masih panjang nih, syarahnya belum dibaca. Tapi waktu kita dulu yang dicontohkan oleh Buya Hamka mengundurkan diri. Itu kan, beliau mengeluarkan fatwa ini tidak boleh. Nah, tapi orang-orang menyatakan keberatan dengan fatwa beliau. Beliau lebih baik mundur. Itu konsekuensi hidup, Pak. Begitu. Tapi nanti satu saat orang akan tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Integritas kita itu akan terlihat. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang selalu ngikut terus. Kita lihat dulu apa benar apa enggak. Kalau enggak benar ya jangan diikuti. Tapi itu pahit jadinya. Mungkin karir kita jadi selesai sampai di situ. Ini berat buat kita. Mendekati Idul Fitri di bulan Ramadan, banyak orang mau nuker uang. Ya kan, dapat uang baru ya. Itu tidak memberikan keuntungan apa-apa kan buat bank kan? Bener nggak? Kalau dia nuker 1 juta tetap 1 juta. Kalau yang di pinggir jalan mah iya. Ya kan? Kalau kita bayar 1 juta kan isinya mungkin kurang 50.000 ya. Memang itu menurut mereka sudah ya haram hukumnya sih. Nah, kalau untuk bank nggak ada keuntungan apapun. Sehingga saya mengatakan tidak ada. Dan kata-kata saya tidak ada itu perintah dari bos. Sebab kalau semua dilayani, uang kami yang baru-baru ini habis. Bagaimana itu Pak? Tetap dosa saya bilang. Bohong tetap dosa. Ya sudah, banyak kebaikan saja. Itu pernah beliau akui. Itu Pak. Jadi kalau dihadapkan begitu memang kita sulit. Kalau saya dalam hidup saya, pernah saya mendapat tugas. Kebetulan beda akidah ya. Bos saya beda akidah dengan saya. Coba kamu mata-matai si Anu. Perhatikan, laporkan ke saya. Nanti pulsa kamu saya isi. Saya bilang, bos, dalam agama saya, ini namanya mengadu domba. Ya, mencari-cari kesalahan. Dan itu sesuatu yang terlarang. Nanti pulsanya saya kirim. Saya tidak perlu pengiriman pulsa. Saya hanya memperhatikan boleh atau tidak boleh. Dalam ajaran Islam, kita tidak selalu mencari uang. Yang kita cari itu yang halal. Kalau haram, kita harus hindari. Saya bilang gitu. Saya hidup di dunia ini bukan untuk menjadi orang kaya, tapi untuk beribadah. Jadi saya nggak butuh pengisian pulsa itu, kalau yang saya lakukan itu haram. Nah, dia tetap aja begitu. Saya hanya bisa menceritakan contohnya, karyawan itu masuk jam sekian, boleh, itu kan fakta. Tapi kalau saya melihat itu kayaknya orangnya nggak bener, nggak boleh itu saya mendramatisir, gitu. Nggak boleh. Saya menduga-duga nggak boleh, itu haram hukum. Nah itu kayak saya pernah nentang begitu. Ya konsekuensinya memang sulit. Dan terus terang aja, truk yang keluar bawa batu, 10, saya diminta nulis 30. Kwitansi. Saya nggak mau. Pimpinan saya mengatakan ini perintah bos. Dia bosmu atau bosku? Bosmu kan? Dia kan bosku itu kan bosmu juga. Saya bilang gitu. Benar nggak? Bosku adalah bosmu. Sama-sama kan bos. Kamu yang tanda tangan. Saya tulis anunya. Kamu yang tanda tangan. Weh jangan saya. Lah kamu aja nggak berani, kenapa suruh saya? Saya gituin. Sama-sama kita nggak berani. Karena saya tahu bahwa ini adalah korupsi. Ini memanipulasi data. Katakan pada bos, saya nggak mau. Nah itu berat Pak. Nggak semua orang bisa begitu. Saya udah taruhannya jabatan. Kalau udah pulang saya.
Tapi saya membayangkan betapa Allah menyediakan pahala begitu besar atas keputusan saya. Saya berangan-angan begitu. Itu Pak, beratnya begitu. Memang di tengah-tengah kita hidup seperti sekarang, la ta'kulu riba, jangan makan riba, enggak semudah yang kita bayangkan. Bapak kan punya rumah juga kredit, sama dengan saya yang ngomong. Siapa yang nggak mau dapat pinjaman nggak ada bunganya? Siapa yang nggak mau? Bapak kan senang kan? Dipinjemin nggak ada bunga. Siapa yang nggak mau? Tapi siapa orang yang mau? Nggak ada yang ngasih. Ngontrak terus-terusan seumur hidup. Ya, nanti kalau kita udah bagus rumahnya katanya mau ditempatin, wah susah lagi. Kan itu bedanya. Jadi mudah-mudahan karena maslahatnya lebih besar, mudah-mudahan diampuni. Itu aja harapan kita. Sama dengan kondisi seperti sekarang, kita tidak ingin, tapi ya kondisinya tidak memungkinkan. Ya mudah-mudahan diampuni. Jadi jangan memaksakan diri, karena ini keterikatan dengan orang lain. Ya, masa kita tekan bank, nggak boleh kamu ngambil riba. Nggak bisa lah. Kalau mau silahkan, nggak mau ya sudah. Ya mudah-mudahan diampuni, karena kita niatnya bukan untuk komersil, tapi untuk rumah kediaman kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mengganjar dengan berlipat ganda majlis taklim kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah membuka masa depan putra-putri kita dengan secerah-cerahnya, membimbing mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.